saya kira memang ini perlu ada penjelasan lebih detail dari pemerintah terkait dengan penghapusan faba ini sebagai limbah B3. Tetapi tadi juga kita sudah mendengarkan konferensi pers juga dari Kementerian SDM maupun Kementerian KLHK terkait dengan penghapusan daripada faba tersebut. Dan memang saya melihatnya bahwa ini adalah sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka mengurangi dan memanfaatkan secara maksimal daripada limbah faba tersebut. Karena kita tahu bahwa sebenarnya berdasarkan data yang sudah diberikan oleh pemerintah, sebenarnya untuk faba ini berdasarkan tes yang dilakukan baik itu TCLP maupun LD50, ternyata limbah faba ini bukan masuk kategori dalam kategori beracun dan berbahaya. Jadi dengan Mhm. demikian, melalui hasil kajian tersebut, secara otomatis bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun menambah nilai tambah daripada faba tersebut. Karena biar bagaimanapun kita tahu bahwa saat ini pembangkit-pembangkit kita rata-rata adalah menggunakan batu bara sebagai energi primer mereka. Sehingga ketika faba ini tidak kita bisa olah secara maksimal, maka ini akan justru akan memberikan dampak yang lain, yaitu terkait dengan pengolahan faba ini tidak secara maksimal. Karena harus kita tahu bahwa sebenarnya untuk limbah-limbah yang masuk kategori B3 ini butuh perlakuan khusus dalam melakukan pengelolaan maupun penyimpanannya. Nah, ketika Mhm. ini tidak dimasukkan ke dalam kategori limbah B3, maka optimalisasi daripada faba ini saya kira bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tadi Oke. disampaikan juga bahwa pemanfaatan kita ini masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain dari sisi pemanfaatan faba tersendiri, Mbak Mari. Berarti dengan kata lain dengan keluarnya faba dari limbah B3 berarti sudah harus ada sistem pengolahan limbah B3 atau limbah faba ini dengan baik begitu ya. Di Indonesia Anda melihatnya seperti apa? Sejauh mana kesiapannya sebenarnya untuk mengelola lebih lanjut faba ini? Kalau kita compare dan melihat bagaimana negara lain begitu ya, seperti apa sih yang bisa diadaptasi, Pak Mamit? Iya, justru dengan dikeluarkannya dari limbah B3 ini, faba ini akan menjadi tekanan tersendiri sebenarnya bagi PLTU bagaimana mereka tidak menodai apa yang dipercayakan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan limbah faba tersebut. Jadi memang butuh controlling yang sangat ketat dan juga efisien agar faba ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Karena kita tahu jangan sampai nanti justru ketika ini sudah dikeluarkan dari bagian limbah B3, pengelolaan yang dilakukan oleh PLTU itu justru semakin tidak jelas dan tidak terstruktur yang akhirnya nanti malah merugikan masyarakat. Oleh karena Mhm. itu saya kira ini perlu pengawasan yang sangat ketat baik dari KLHK, Kementerian SDM maupun pihak-pihak terkait agar faba ini tetap diberlakukan sama sebenarnya, diberlakukan sama sebagai bagian dari limbah B3, cuma hanya mekanismenya saja yang agak sedikit lebih berkurang. Karena kita tahu untuk perizinan untuk limbah B3 itu saja perusahaan pengangkutan, penyimpanan itu pun harus mempunyai izin khusus gitu kan ya. Di mana ini mau tidak mau akan menjadi beban daripada PLTU dan ini akhirnya dibebankan kepada masyarakat sehingga kos biaya pokok produksi daripada listrik ini akan menjadi sedikit bertambah. Nah, dengan dikeluarkannya ini dari limbah B3 diharapkan bisa membantu juga beban produksi sehingga bisa menjadi lebih murah lah ya karena informasi yang saya terima bahkan PLN bisa mengalami pengurangan biaya sebesar 30% ketika faba ini dikeluarkan dari limbah B3. Dan ini saya kira dampaknya bisa dua, yang pertama adalah bisa membantu keuangan PLN sendiri, kedua bahkan ini kita bisa meningkatkan nanti ke depan ekonomi masyarakat sekitar dengan memaksimalkan daripada limbah faba ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi sehingga tidak tidak hanya akhirnya menumpuk saja tetapi ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik seperti tadi untuk semen, untuk juga Mhm. konblok, untuk pembuatan aspal dan ini saya kira kita juga perlu banyak belajar juga dengan negara-negara yang sudah berhasil tadi, seperti tadi dengan Amerika Serikat, China, dan juga Ya. India, bagaimana pengelolaan ini bisa menjadi lebih maksimal. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.